Kasus dugaan korupsi program digitalisasi yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memasuki babak baru. Dalam eksepsi, Nadiem menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2022. Agenda sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa Nadiem Makarim. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan layanan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 2,18 triliun rupiah. Perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyasyah, Sri Wahyuningsih, dan Juristan sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah,74 sen. Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek Republik Indonesia. Di hari yang sama, Nadiem langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan yang dibacakan JPU. Nadiem meyakini perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek tahun 2019-2022 yang tengah menjeratnya merupakan tindak kriminalisasi atas kebijakan yang sudah diputuskan selama 5 tahun menjadi menteri. Kasus pidana, melainkan narasi gesekan antara kelompok baru yang inginkan perubahan dan kelompok pemain lama yang ingin mempertahankan status quo. Inilah mengapa isi dakwaan tidak bertumpu pada fakta dan bukti pidana, melainkan narasi saksi-saksi yang dirancang agar persepsi bahwa tim saya memaksa, mendorong suatu keputusan atas perintah saya. Jangan sampai persidangan ini menjadi perdebatan subjektif dan ketidaksukaan terhadap kepribadian seseorang yang berpotensi menjadi pengalihan dari isu utama yang dipertanyakan masyarakat, apa tindakan pidananya. Nadiem juga menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo dalam eksepsinya. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran di era teknologi. Karena sosok saya, anak-anak muda dari sektor teknologi mau bergabung, mau mengabdi kepada negara untuk membangun teknologi pendidikan. Dalam perkara ini, jaksa juga telah menyeret 3 terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arif, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek, Mulyasyah, Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020-2021 sekaligus kuasa pengguna anggaran, serta Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2020-2021 yang juga menjabat sebagai KPA. Tim Liputan, Metro TV. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut nama mantan Presiden Jokowi dalam pembacaan eksepsi atau nota keberatannya dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Nadiem bersikukuh bahwa kasusnya bukanlah pidana melainkan gesekan dengan pemain lama yang dirugikan dan merasa terancam. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Nadiem Makarim, Dodi Abdul Qadir. Pak Dodi, selamat malam. Selamat malam, Pak Iqbal. Dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, apa kabar? Baik Mas Iqbal, Pak Dodi. Baik Pak Dodi, halo, Pak Yudi. Saya ingin bertanya kepada malam. Anda terlebih dahulu. Pak Dodi, mengapa Nadiem Makarim menyebut nama mantan Presiden Jokowi saat membacakan eksepsi? Apa relevansinya Pak Dodi? Iya, sudah tentu karena Pak Nadiem Makarim dijadikan terdakwa dalam kapasitas di dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Menteri Pendidikan di dalam kabinet Presiden Jokowi. Tentunya sesuai dengan apa yang dilaksanakan, ya, Pak Nadiem menjelaskan bahwa semua tindakan kebijakan yang diambil adalah
sejalan dengan program Presiden Jokowi. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang didakwakan kepada Pak Nadiem ini adalah bahagian daripada program kerja yang dilaksanakan oleh Nadiem. Jadi program kerja Presiden Jokowi di dalam pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Oleh karena sebagai konsekuensi logis untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan yang dilakukannya, apabila memang itu sejalan dengan tugas yang diembannya, tentunya sangatlah logis apabila Pak Nadiem menyebut bahwa pelaksanaan tugas di dalam membuat kebijakan berkaitan dengan perkara yang didakwakan adalah merupakan pelaksanaan dari perintah-perintah atau kebijakan Presiden Jokowi. Oke, Pak Dodi, jadi klien Anda, Nadiem Makarim, berharap ya, apakah ada harapan Pak Jokowi yang dulu sebagai atasan yang memberikan perintah dan amanah yang berat ini untuk istilahnya bisa membantu dalam pembelaan begitu? Tentunya Pak Jokowi bisa memberikan keterangannya apakah memang program yang dijalankan oleh Pak Nadiem itu adalah merupakan bagian daripada program kabinet Presiden Jokowi saat itu. Yang memang kalau kita melihat bahwa program perbaikan sistem pendidikan saat itu memang menjadi prioritas Pak Jokowi. Tentunya sebenarnya tanpa penjelasan Pak Jokowi pun, apabila kita melihat ke belakang pidato-pidato Pak Jokowi, berita-berita Pak Jokowi, saat itu memang program pendidikan menjadi prioritas utama karena dirasakan bahwa kualitas pendidikan saat itu sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain. Sehingga agar target Indonesia untuk mencapai negara yang maju sejajar dengan negara-negara lain tidak bisa lain adalah dengan mempersiapkan generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik sehingga memiliki daya saing di dunia internasional. Nah, untuk itu Presiden Jokowi saat itu mencanangkan program perbaikan secara total di bidang pendidikan. Di antaranya adalah mengganti sistem ujian nasional dengan sistem PISA yang merupakan pengujian untuk berstandar internasional. Nah, dengan demikian maka sebenarnya tanpa keterangan Pak Jokowi sudah menjadi rahasia umum ya, notoire fact atau fakta umum bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pak Nadiem itu adalah merupakan program kabinet Presiden Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi pada saatnya nanti memberikan keterangan akan lebih baik lagi sehingga bisa memperjelas program-program apa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi yang sebenarnya saat ini juga diteruskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Oke, Mas Yudi, apakah Nadiem Makarim bisa berlindung di balik perintah atau amanah berat Jokowi yang kala itu menjabat presiden, Mas Yudi? Ya, tentu saja kan seorang terdakwa itu dia bisa ya melakukan pembelaan apapun, termasuk dalam hal ini menyebut nama Presiden Jokowi. Yang kita tahu kalau dari pemberitaan di sosmed kan begitu banyak netizen yang meminta kepada Nadiem Makarim untuk buka-bukaan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang dilakukan oleh Pak Nadiem gitu ya, beserta dengan kuasa hukumnya untuk menyatakan bahwa sebenarnya proyek-proyek yang dikerjakan itu adalah visi misi dari presiden, karena kita tahu bahwa Pak Jokowi selalu mengatakan tidak ada visi misi ya menteri ya, yang ada adalah visi misi presiden. Dan kalau kita membaca ya ataupun mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem ya terkait dengan Pak Jokowi ini kan sebenarnya
tidak ada yang terlalu istimewa ya berkaitan dengan kasus ya. Kalau kita bicara mengenai hukum pidana, maka kita tentu berbicara bahwa apakah kemudian ada keterlibatan Pak Jokowi di situ, dan saya melihatkan Pak Nadiem masih ya terbatas, karena mungkin ini adalah eksepsi, masih terbatas bahwa apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah perintah dari presiden gitu. Nah, apakah kemudian ya ke depannya akan ada hal-hal lain ya yang disampaikan, ya kita tentu tidak tahu juga gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya bahwa kasus ini kan juga sangat menarik ya perhatian publik, apalagi terkait dengan banyaknya dukungan publik juga gitu ya, seperti misalnya kayak ASDP gitu ya ke Pak Nadiem gitu. Nah, apakah kemudian kasus ini akan seperti ASDP atau seperti Tom Lembong? Ya kita juga belum tahu ya, tetapi setidaknya saya bisa melihat ada strategi-strategi yang coba dilakukan oleh pihak Pak Nadiem ya, termasuk tadi ya menyebut nama Pak Jokowi di dalam eksepsinya. Yang tadi saya katakan bahwa dalam eksepsi tersebut ya keterlibatan Pak Jokowi dalam proyek Chromebook kan tidak disebutkan secara gamblang dan sebagainya. Apakah ini adalah bagian strategi seperti tadi yang Baik, disampaikan Mas Yudi. oleh Pak Dodi ya, bahwa Artinya apakah capaian-capaian itu Pak juga yang Jokowi nanti disebutkan akan oleh jadi Nadiem saksi dalam meringankan eksepsinya atau ya. tidak? Ya kita tunggu gitu Mas Iqbal. Baik, kita tunggu. Pak Dodi, Nadiem Makarim menerima amanah, kemudian pada saat itu banyak pihak, ini menurut kesaksian Pak Nadiem ya, banyak yang menyarankan jangan diterima karena akan ada pengorbanan yang diterima begitu. Nah, dalam eksepsi juga Nadiem menyebut ada perlawanan sengit dari pihak atau orang lama yang merasa terancam, Pak Dodi. Siapa yang dimaksud? Ya, jadi memang menteri harus melaksanakan program yang dibuat oleh pemerintah ya, dalam hal ini presiden. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya di dalam setiap pemerintahan pasti memiliki sudut pandang kebijakan yang berbeda. Ya. Jadi sangat jarang ya sudut pandang kebijakan itu flat ya. Berkaitan dengan penunjukan Nadiem, tentunya ada tujuan-tujuan khusus dari Presiden Jokowi karena mempertimbangkan Nadiem itu masih anak muda, tidak memiliki latar belakang politik, berlatar belakang bisnis, memang memiliki pendidikan tinggi di Harvard yang memang gudangnya orang-orang kreatif. Dan pertimbangan lain ya tentunya melihat prestasi Pak Nadiem yang sangat kreatif ya, yang menjadikan Gojek yang tadinya tidak pernah dilihat ya menjadi Pak Dodi, itu capaiannya ya, tapi pertanyaan saya, siapa yang dimaksud oleh pihak lama yang merasa terancam itu, Pak Dodi? Nah, tentunya kalau kita melihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem mengganti satu operating system yang tidak berbayar ya, menggunakan aplikasi yang berbayar rendah, sangat rendah, tentunya mengancam ya pengguna atau sistem aplikasi yang berbayar mahal. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Nadiem berhasil menghemat anggaran negara setidak-tidaknya 1,2 triliun. Nah, tentunya orang-orang yang apabila dia merasa terkait dengan satu sistem tertentu yang berbayar, yang bisa memberikan angka anggaran, ya kalau mereka merasa ada keterkaitan, tentunya dia menjadi terganggu. Tetapi kalau memang tidak ada konflik of interest, harusnya tidak terganggu. Tapi kan kenyataannya terjadi perlawanan. Kalau kita lihat pejabat-pejabat yang dulu dipindah tugaskan, sekarang kembali lagi ke Dikbud. Ya, bahkan ada sesama saudara ada di dalam satu kementerian. Nah, tindakan-tindakan yang tidak profesional ini tidak bisa
diadopsi pada saat zaman Pak Nadiem, karena Pak Nadiem benar-benar menerapkan profesionalisme yang sangat tinggi, tidak ada tawar-menawar. Nah, oleh karena Baik, Pak itu Dodi. untuk melihatnya tentunya ini akan sangat sumir, tapi kita bisa melihat nanti secara di dalam pembuktian, ya, ada sistem yang tersingkir karena memang berbayar mahal. Nah, kemudian ada orang-orang yang dulunya sudah dipindahkan tetapi bisa kembali lagi. Baik. Pak Dodi, Nah, itu nanti ini yang artinya akan kemudian bisa diusut ya orang-orang atau pihak-pihak tersebut dalam pembuktian selanjutnya. Waktu kita terbatas, saya ingin ke Mas Yudi terakhir. Mas Yudi, apakah capaian atau prestasi yang sudah dicapai disebutkan Nadiem Makarim dalam persidangan itu nanti bisa jadi pertimbangan penyidik untuk pertimbangan dalam persidangan selanjutnya? Ya, itu tentu akan jadi pertimbangan untuk meringankan hukuman ya, karena memang banyak putusan-putusan bahwa terdakwa berprestasi, ya, kemudian terdakwa berkontribusi bagi negara, bangsa dan sebagainya. Tetapi ada dua hal yang menurut saya sangat penting yang harus segera diungkap, dan ini ya, pertama ya terkait dengan peran Pak Jokowi sendiri gitu ya dalam proses ataupun kasus ini. Kemudian yang kedua tadi gurita-gurita birokrasi yang disebut, yang istilahnya zona nyaman seperti disampaikan oleh Pak Dodi, itu memang harus dibongkar. Ya, terkadang ada pejabat baru kemudian masuk ke dalam suatu sistem, ternyata sistem itu melakukan fight back dan sebagainya, itu suatu hal yang biasa menurut saya. Tetapi kita baru tahu bahwa itu benar terjadi, kita harus membongkar itu dari ruang gelap ke ruang terang. Ya, kita harap bahwa tadi kan Pak Dodi menyatakan bahwa itu akan dibongkar dan sebagainya. Saya pikir itu juga sangat penting karena salah satu upaya mengungkap kasus ini kan selain membersihkan birokrasi dari korupsi kan juga untuk upaya pencegahan. Seperti itu, Mas Iqbal. Baik, kita nantikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih Pak Dodi, Mas Yudi sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.